Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah. Kita akan melanjutkan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa pentingnya kita melakukan komunikasi antar budaya yang berbeda, karena komunikasi ini bersifat antar budaya, otomatis yang terjadi adalah akan ada pertukaran budaya yang berbeda. Apa yang menyebabkan? Nah, yang pertama itu uh, ada mobilitas, terus yang kedua itu ada saling ketergantungan ekonomi, dan yang ketiga adalah teknologi komunikasi, yang keempat pola imigrasi, dan yang terakhir adalah kesejahteraan politik. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi mobilitas, pergerakan peradaban dunia bergerak dengan sangat cepat seperti yang kita alami sekarang. Jadi mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya dalam waktu sekejap. Transportasi juga sudah sangat berkembang saat ini dan itu sudah mempermudah untuk bergerak dengan cepat. Nah, mereka seringkali melakukan perjalanan, kita lah anggap ya, melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, bahkan dari satu benua ke benua yang lain, itu sudah sangat-sangat eh, cepat bisa dilakukan. Nah, hal ini yang kita sering sebut dengan istilah mobilitas. Nah, batas-batasan yang terdahulu yang menjadi penghalang itu saat ini sudah mulai tidak dikenal lagi atau sudah mulai hilang. Nah, peristiwa mobilitas ini menyebabkan hubungan antar pribadi kita semakin menjadi hubungan antar budaya karena jarak itu tidak menjadi masalah lagi. Nah, individu-individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda uh, bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi, melakukan interaksi antar pribadi, melakukan interaksi antar kelompok, dan melakukan komunikasi dengan menggunakan media massa. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita bicara mobilitas tentu hal itu sudah tidak menjadi masalah lagi di apa namanya di era perkembangan teknologi. Kalau dahulu mungkin ya untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya aja kita membutuhkan waktu yang mungkin berjam-jam ya karena memang alat transportasi yang memang belum ada. Tapi sekarang hal itu sudah mulai bukan hilang. Terus yang kedua ada saling ketergantungan ekonomi. Ini menarik ya. Eh, kita eh, mungkin pernah mendengar istilah global village atau desa global. Nah, konsep ini berbicara tentang bagaimana berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, di mana dianalogikan desa global ini atau global village ini adalah suatu apa namanya sebuah desa yang sangat besar. Nah, konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Marshall McLuhan di tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media, Extension of Man. Jadi konsep ini berangkat dari pemikiran si McLuhan itu sendiri bahwa suatu saat nanti ya informasi itu akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, pada masa ini di tahun 60-an ini pemikiran ini dianggap aneh ya, dianggap aneh dan cenderung cenderung tidak masuk akal. Nah, uh, tetapi pada tahun 60-an itu pemikiran McLuhan ini banyak yang membantah, banyak yang menentang. Karena apa? Eh, pada saat itu, tahun 60-an itu, memang kemudahan teknologi itu masih terbatas, seperti TV masih terbatas, internet bahkan belum ada, radio kalaupun ada itu terbatas antar daerah. Nah, maka dari itu pemikiran McLuhan ini, seperti yang Pak katakan tadi, dianggap aneh dan cenderung dia mengarah ke radikal. Global Village ini sebetulnya berangkat dari pemikiran bahwa tidak ada lagi batasan
dan waktu maupun tempat yang jelas. Jadi informasi itu dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat eh, lain di belahan dunia dalam waktu yang singkat menggunakan teknologi internet seperti yang kita sekarang. Jadi omongan Mike Luhan di tahun 60-an itu kita bisa buktikan sekarang. Di tahun 60-an dia dianggap aneh dan radikal karena mengeluarkan pemikiran seperti itu. Tetapi nyatanya di tahun kita hidup sekarang, hal itu memang benar-benar terjadi. Nah, itu ramalan dari si Mike Luhan yang dia tulis dalam bukunya yang berjudul Understanding Media Extension of a Man. Nah, jadi manusia itu akan sangat tergantung pada teknologi. Jadi McLuhan ngomong seperti itu, manusia itu akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Itu juga uh, mungkin tidak bisa kita pungkiri ya, karena di perkuliahan ini pun kita sebenarnya sudah memakai yang namanya teknologi informasi. Nah, keterkaitannya sekarang dengan bidang ekonomi, uh, masalah teknologi informasi ini ya tentu uh, pola ketergantungan ekonominya itu sangat-sangat terasa. Nah, misalnya saja kita sekarang apa namanya mengalami pandemi ya. Jadi Cina yang merupakan salah satu apa namanya pemegang apa namanya pemegang perputaran ekonomi dunia. Jadi ketika dia apa namanya mengalami apa pandemi, jadi semua itu akan berimplikasi ke negara-negara yang memang uh, ada ketergantungan ekonomi dengan Cina itu sendiri. Nah, misalnya saja ke Amerika kita ambil contohnya sekarang. Jadi ketika suku bunga dolar itu naik, jadi otomatis akan berimbas kepada negara-negara lain karena dolar itu sendiri adalah apa namanya mata uang yang diakui dan sah berlaku secara internasional. Internasional. Nah, terus yang ketiga kita bicara sekarang tentang teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu telah berkembang ya, seperti apa namanya yang dikatakan Mike Luhan tadi. Jadi teknologi informasi itu sudah sangat berkembang pesat saat ini. Ya, tandanya uh, kita sudah apa namanya sangat-sangat hafal dengan yang namanya internet. Bahkan kalau kita umpamakan internet itu adalah hal yang wajib kita punyai ketika kita akan uh, apa namanya ketika kita akan melakukan komunikasi gitu misalnya. HP canggih apapun kalau tidak dilengkapi dengan internet itu sama dengan HP itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, meningkat pesatnya teknologi komunikasi ini telah membawa kultur luar yang kadangkala budaya asing itu secara tidak langsung disadari atau tidak disadari itu sudah masuk ke dalam rumah kita, sudah masuk ke dalam kultur-kultur kita. Nah, contoh sederhana saja ketika anak muda kita sekarang menggandrungi apa namanya siaran-siaran televisi apa namanya yang berbau Korea. Nah, di sana secara tidak langsung ada budaya, ada kebiasaan yang kita adopsi ketika menonton film atau tayangan-tayangan yang digandrungi oleh anak muda kita sekarang. Nah, begitu juga dengan berita-berita dari luar negeri yang disiarkan baik dari stasiun TV dalam negeri maupun luar negeri merupakan hal yang sudah lumrah kita bisa nikmati sekarang. Bahkan di setiap rumah eh, bisa mengakses itu dengan sangat mudah. Nah, selain itu, media juga dapat merupakan apa namanya dipakai sebagai alat lambang verbal maupun non-verbal, termasuk kondisi personal dan situasional. Lingkungan yang mendukung terjadi komunikasi, media komunikasi sendiri mempunyai fungsi
memperluas jangkauan komunikasi antar manusia dan memperbesar kemampuan untuk menjalin komunikasi antar manusia. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menyediakan, menyimpan, mendistribusikan pesan-pesan komunikasi. Nah, maka dengan media komunikasi, manusia dapat menembus ruang dan waktu. Nah, misalnya kita dapat membaca koran, mendengarkan radio, dimanapun kita berada saat ini. Terus yang selanjutnya ada pola imigrasi. Nah, pola migrasi ini seperti yang kita tahu, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lainnya, baik secara domestik maupun luar negeri. Nah, bahkan kalau kita ingin melihat pola migrasi, hal ini juga sudah berlangsung sejak zaman dahulu ya, bahkan ketika kita ada di zaman penjajahan terdahulu. Jadi penjajah dulu memang mendistribusikan atau memindahkan penduduk, menyebar penduduk maupun tenaga kerja dipaksa untuk istilahnya bekerja rodi, membuka lahan pertanian dan perkebunan, atau bahkan membuka jalan. Selain itu, pola migrasi juga dapat kita jumpai pada pernikahan campuran, ya, yang menyebabkan perpindahan tempat tinggal. Pasangan tersebut mengikuti daerah asal suami atau istri, atau di tempat yang baru, sekalipun ya, yang akhirnya akan menurunkan keturunan pada akhirnya akan menurunkan keturunan mereka tersebut. Jadi karena itu, hampir di semua kota besar di dunia kita dapat menjumpai orang-orang dari etnis dan bangsa yang yang kompleks. Contoh saja di Indonesia misalnya, atau di Bali lah. Kita tidak hanya bisa menemui etnis Bali di Bali. Kita bisa menemui etnis Tionghoa misalnya. Kita bisa menemui etnis Jawa misalnya di Bali. Nah, karena ada pernikahan campuran yang terjadi, itu pola migrasinya seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah kesejahteraan politik. Jadi kalau kita berbicara masalah kesejahteraan politik, itu adalah salah satu jembatan emas dalam komunikasi antar budaya. Ya, nah itu yang disebut dengan kesejahteraan politik. Dalam era globalisasi dunia saat ini, kesejahteraan politik suatu negara tergantung pada kondisi politik dan keamanan dari negara-negara lain. Itu kira-kira pentingnya komunikasi antar budaya itu dapat kita pahami. Nah, selanjutnya, bagaimana kita memahami perbedaan budaya? Nah, tentu ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan, sudah Pak cantumkan di situ. Yang pertama ada gaya hidup yang unik dari satu kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua ada budaya yang dimiliki oleh seluruh manusia atau masyarakat sehingga merupakan faktor pemersatu. Yang ketiga merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan. Dan yang terakhir adalah memiliki andil di dalam perubahan sosial. Selanjutnya kita bicara tentang karakteristik budaya. Apa itu karakteristik budaya? Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik budaya, itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari, dapat ditukar, dan dapat berubah. Dan karakteristik budaya ini dapat terjadi jika ada jaringan interaksi antar manusia, antar masyarakat dalam bentuk komunikasi antar pribadi atau kelompok yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, apa saja karakteristik budaya itu? Nah, yang pertama ada komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi verbal, bahasa ini ya, verbal dan non-verbal, membedakan suatu kelompok dari kelompok yang lain. Meskipun bahasa tubuh mungkin universal ya, perwujudannya berbeda secara lokal. Misalnya di Indonesia menggelengkan kepala itu berarti menolak. Sedangkan di India kebalikannya. Orang menggelengkan kepala itu berarti mereka menyetujui satu hal yang kita sampaikan. Nah, terus yang kedua ada pakaian dan penampilan. Pakaian dan dandan aksesoris perhiasan penampilan luar itu cenderung berbeda secara kultural. Nah, misalnya kalau di Jawa kita mengenal yang namanya batik, di Bali kita mengenal yang namanya enek, di Jepang kita mengenal namanya kimono, ya, dan sebagainya.
banyak lagi. Terus yang ketiga ada makanan dan kebiasaan makan. Makanan kebiasaan makan itu tentu dalamnya akan ada bagaimana cara kita memilih makanan, bagaimana menyiapkan makanan, bagaimana menyajikan makanan, dan memakan makanan tersebut cenderung juga berbeda antar satu budaya dengan budaya lainnya. Orang Cina, budaya makan mereka terbiasa memakai yang namanya sumpit. Sedangkan di negara kita, budaya makan kita terbiasa memakai sendok. Kalau di Bali lebih unik lagi, kita di masyarakat tradisional cenderung kita memakan itu dengan menggunakan tangan, ya, itu sudah dibersihkan. Bisa juga kita lihat, misalnya umumnya orang-orang menggemari yang namanya daging sapi. Tetapi kita sebagai orang Hindu, itu dilarang makan daging sapi. Nah, itu makanan dan kebiasaan makan. Selanjutnya, ada waktu dan kesadaran waktu. Jadi kesadaran waktu berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Sebagian orang tepat waktu dan sebagian orang merelatifkan waktu. Nah, misalnya di sebuah perusahaan jika akan mengadakan rapat, maka para staf diharapkan hadir tepat waktu. Tapi atasannya datang malah akhir. Nah, hal tersebut terjadi terus-menerus secara kontinu sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau membudaya, ya. Nah, jadi itu yang apa namanya yang sering kita lihat di dalam keseharian kita. Nah, terus yang selanjutnya ada hubungan. Jadi hubungan itu bicara budaya yang mengatur hubungan manusia, hubungan organisasi berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status, berdasarkan kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Contoh misalnya, di Indonesia, hubungan orang tua dan anak itu terdapat batasan, ya, di mana orang tua sangat dihormati oleh anaknya. Sedangkan kalau di negara lain, di luar negeri gitu misalnya, hubungan antara orang tua dengan anak itu seperti interaksi hubungan antara seperti mereka berteman. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada nilai dan norma. Nilai dan norma manusia juga dipengaruhi oleh kebutuhan hidup masing-masing. Ya, seseorang menginginkan kelangsungan hidup, menghargai usaha-usaha pengumpulan makanan, penyediaan pakaian, rumah yang memadai, sedangkan mereka mempunyai kebutuhan lebih tinggi, ya, menghargai materi, uang, gelar, pekerjaan, hukum, dan keteraturan. Nah, misalnya di negara-negara barat, di Amerika, Eropa, orang cenderung mendambakan nilai yang lebih tinggi seperti kualitas hidup, prestasi diri, ya, dan apa namanya makna dalam pengalaman. Nah, terus yang terakhir ada apa namanya kepercayaan dan sikap. Nah, dalam semua budaya tampaknya orang mempunyai perhatian terhadap hal-hal yang bersifat apa ya dibilang supernatural, ya, yang jelas dalam agama dan praktek-praktek agama mereka, ya. Agama dipengaruhi oleh budaya dan budaya pun dipengaruhi oleh agama. Sistem kepercayaan agama sekelompok orang bergantung pada tingkat perkembangan kemanusiaan mereka sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Di dalam budaya primitif, masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual, atau kita mengenalnya itu dengan istilah apa namanya animisme. Nah, misalnya contoh lainnya di masyarakat kita, nah kita bicaralah di masyarakat Bali, ketika kita membangun sebuah rumah, itu masih ada kepercayaan kalau tanah itu bersifat keramat. Nah, maka biasanya sebelum bangun rumah itu kita akan mengadakan ritual, kita akan melakukan upacara terlebih dahulu, ya, sebelum tanah itu kita dirikan sebuah bangunan. Nah, itu kepercayaan dan apa namanya kepercayaan dan sikap. Nah, terus di dalam komunikasi lintas budaya ini tentu ada apa namanya kesulitan-kesulitan di dalam kita memahami
komunikasi itu. Apa kesulitannya? Yang pertama mungkin etnosentrisme ya. Etnosentrisme itu kan cenderung menganggap bahwa budaya kita itu lebih baik dari budaya orang lain, ya. Ketika kita mengevaluasi nilai, kepercayaan, perilaku, kultur, menganggap semua yang kita punya itu lebih baik, lebih logis, dan lebih wajar ketimbang kultur lain. Dan tentu kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, dan bila kita berada dalam keadaan tidak sadar, maka akan timbul asumsi, ya, yang biasanya asumsi itu tidak layak, ya, secara intelektualitas. Mungkin itu dulu biar tidak terlalu panjang. Silakan dipahami. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.